Baiklah anak-anak, pada pertemuan ini kita akan mempelajari kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Pada subtema besar kali ini kita buat pertemuan pertama sampai pertemuan kedua, setelah itu tugas dan tugas. Baiklah, akan Bapak jelaskan secara singkat pengertian kolonialisme dan imperialisme yang terjadi di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian kolonialisme. Kolonialisme atau koloni itu paham menguasai. Isme itu paham. Paham. Koloni menguasai atau menduduki. Jadi kalau secara singkat kita artikan kolonialisme adalah paham penguasaan suatu wilayah, paham penguasaan atau pendudukan suatu daerah yang secara politik dikuasai untuk kepentingan bangsa Eropa atau untuk kepentingan si penguasa atau penjajah. Nah, menurut Rohmadi, saya ambil kutipannya atau sebuah bukunya yang dia tulis pada tahun 93. Anda bisa baca di sana. Kemudian pengertian imperialisme. Isme paham. Imperial itu diambil kata imperium. Imperium itu memerintah. Nah, memerintah dalam arti di sini yang dia perintah bukan saja salah satu bidang saja, namun hampir segala aspek harus dikuasai. Ya, hampir segala aspek. Baik itu aspek geografis wilayah, aspek ekonomi, aspek budaya, ideologi, semuanya dikuasai. Tujuannya apa? Untuk kepentingan penguasa atau penjajah. Jadi imperialisme adalah, secara gamblangnya saya jelaskan. Imperialisme adalah paham penguasaan suatu negara yang dipaksakan secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun ideologi kepada wilayah yang telah dikuasainya atau imperium. Jadi pada dasarnya adalah suatu negara atau bangsa Eropa ini tidak puas hanya saja berkoloni. Tidak puas. Maka mereka melakukan perluasan atau imperialisme. Kemudian bagaimana cara masuknya? Yang pertama-tama masuknya kolonialisme di Indonesia yaitu melalui pedagang. Jadi pedagangnya bangsa mana saja? Bangsa Romawi, bangsa Cina, bangsa Asia Selatan, bangsa Asia Timur, Cina ya. Kemudian bangsa-bangsa Asia Tengah seperti Arab, Persia dan sebagainya. Nah, bangsa-bangsa inilah masuk ke Indonesia. Nah, karena mereka berdagang itu persaingan politik antar wilayah. Ada bangsa Arab berdagang di Aceh, bangsa Portugis berdagang di Timor atau Ternate, di Tidore, Maluku, maka terjadilah persaingan. Nah, karena terjadinya persaingan, mereka tidak puas hanya dengan melakukan kolonial atau koloni, tidak puas. Mereka melancarkan politik yang baru, itu imperialisme, penguasaan, menguasai. Kemudian apa itu latar belakangnya munculnya kolonialisme di Indonesia? Jadi ada latar belakangnya latar belakangnya sampai munculnya kolonialisme di Indonesia.
sampai imperialisme yang terjadi di Indonesia. Yang pertama yaitu runtuhnya kekuasaan atau kejayaan bangsa Romawi. Anda ketahui pada waktu itu bangsa Romawi sangat berkuasa. Dari penjuru dunia, siapa yang tidak kenal kekuasaan bangsa Romawi pada waktu itu. Dengan runtuhnya kekuasaan bangsa Romawi, maka muncullah faksi-faksi kolonialisme. Jadi pemikiran bangsa Eropa adalah tidak tertuju hanya satu bangsa Romawi saja, namun perluasnya ke wilayah lain. Kemudian latar belakang munculnya kolonialisme di Indonesia adalah terjadinya Perang Salib 1553 atau Perang Suci. Perang Salib itu simbol perang atau nama perang. Kalau secara sejarah dan ini fakta tidak bisa kita sembunyikan, perang dua agama besar di dunia. Itu Perang Salib artinya Kristen melawan Islam pada saat itu yang dikomandoi bangsa Eropa dan bangsa-bangsa Asia Tengah, maka disebut Perang Suci. Maka ini menandai munculnya kolonialisme baru di negara-negara Asia maupun Afrika. Asia khususnya kita bahas Indonesia. Jadi salah satunya adalah Perang Salib atau Perang Suci, munculnya kolonialisme di Indonesia. Itu kenapa itu disebut Perang Suci atau Perang Salib, karena menggunakan simbol-simbol keagamaan sebagai semacam simbol-simbol keagamaan ini digunakan untuk atribut perang. Ya, supaya membedakan, oh ini Kristen, oh ini Islam pada saat itu. Maka muncullah kolonialisme di negara-negara Asia maupun Afrika, yang pada waktu itu negara Asia dan Afrika secara wilayah luas, secara demografi bagus, secara geografis subur, maka bisa dimanfaatkan untuk wilayah pertanian. Anda tahu pertaniannya banyak, ya, cengkeh, lada, pala dan sebagainya. Maka kolonialisme, berdagang, berkuasa. Tidak cukup sampai di situ. Bangsa wilayah-wilayah kerajaan-kerajaan atau negara-negara kecil pada waktu itu di Indonesia mereka diperintah. Kemudian jatuhnya Konstantinopel ke tangan umat Islam, itu juga menjadi latar belakang munculnya kolonialisme di Indonesia. Karena orang Eropa mereka beralih tempat atau wilayah koloni, tidak hanya terpusat pada Konstantinopel tapi mencari wilayah baru khususnya Asia, Afrika dan Amerika Latin. Kemudian dilakukannya penjelajahan samudra. Dilakukan penjelajahan samudra ada simbolnya. Kenapa mereka sampai melakukan penjelajahan samudra? Karena pada waktu itu bangsa Eropa telah menemukan ilmu pengetahuan nomor 5, perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi perkembangan ilmu pengetahuannya bangsa Eropa itu telah mengenal astronomi yang sangat maju, baik itu dalam bidang kompas, navigasi pelayaran, maupun ilmu pengetahuan yang mendukung tentang astronomi atau pelayaran. Maka bangsa Eropa dikenal dengan semboyan 3G-nya. Ya, itu gold, gospel, dan glory. Itu secara ringkas yang saya kasih stabilo cepat-cepat itu ringkasan latar belakang munculnya kolonialisme di Indonesia. Gold, gospel, dan glory. Gold itu emas, jadi bangsa siapa yang menguasai emas banyak dia mengalami suatu kekayaan. Kemudian gospel menyeberang kitab suci, dan glory mencapai kejayaan. Itu yang bisa Bapak sampaikan tentang tema ini secara ringkas. Nanti tugasnya akan menyusul. Dan terima kasih, catat baik-baik.